Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke metabolisme bagian yang ketiga. Kita masih membahas katabolisme. Kalau kemarin tentang respirasi aerob, nah sekarang kita ke respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob itu pernafasan tanpa menggunakan oksigen atau nama lainnya fermentasi. Di sini nanti kita akan membahas dua macam fermentasi. Yang pertama, fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Nah, untuk yang pertama dulu, pada fermentasi alkohol itu contohnya pada pembuatan tape. Itu tanpa menggunakan oksigen, ditutup rapat untuk prosesnya. Di sini, tahap yang ada itu hanya glikolisis. Jadi yang membedakan dengan aerob, di sini tidak ada dekarboksilasi oksidatif, tidak ada siklus Krebs, tidak ada transport elektron. Yang ada hanya glikolisis, sehingga tempatnya itu hanya di sitoplasma. Pada glikolisis itu akan dihasilkan 2 ATP. Kemudian produk yang lain dari fermentasi alkohol itu juga ada etanol, 2 etanol dan 2 CO2. Sini, nah dari 2 pirufat hasil glikolisis ini langsung terbentuk 2 etanol. Ya. Kemudian yang kedua itu fermentasi asam laktat atau asam kelelahan. Ya, ketika kita habis beraktivitas berat atau habis olahraga, ada bagian sel yang tidak kebagian oksigen. Nah, pada yang tidak kebagian oksigen itu akan mengadakan respirasi secara anaerob. Hasilnya itu 2 asam laktat ditambah 2 ATP. Ya, sama. Di sini juga hanya terjadi glikolisis. Ya, nah, dari 2 pirufat hasil glikolisis itu langsung terbentuk 2 laktat. ATP-nya juga cuma sedikit, sehingga energi yang dihasilkan juga cuma kecil. Jadi kesimpulannya, perbedaan aerob sama anaerob, kalau yang aerob itu dengan membutuhkan oksigen, kalau yang anaerob itu tanpa membutuhkan oksigen. Perbedaan yang lain, untuk yang aerob kemarin ada 4 tahap, mulai dari glikolisis sampai transport elektron, sedangkan untuk yang anaerob itu hanya ada glikolisis. Prosesnya juga berbeda. Kalau yang aerob kemarin di sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan yang anaerob itu hanya terjadi di sitoplasma. Kemudian dilihat dari produknya, ATP yang dihasilkan pada aerob kemarin, pada sel eukariotik itu akan dihasilkan 36 ATP. Sedangkan pada anaerob, 1 molekul glukosa itu hanya dihasilkan 2 ATP. Ya, energinya lebih kecil. Yaitu kesimpulan perbedaan aerob anaerob. Nah, sekarang kita masuk ke metabolisme yang kedua, yaitu anabolisme. Anabolisme itu lawan dari katabolisme. Kalau katabolisme kemarin itu pemecahan, nah kalau yang anabolisme itu penyusunan. Penyusunan zat organik dari anorganik, ya. Dari yang susunannya sederhana menjadi kompleks. Di sini dengan bantuan cahaya matahari. Itu pada fotosintesis. Pada anabolisme itu membutuhkan energi sehingga reaksinya itu bersifat endergonik. Di sini contohnya pada peristiwa fotosintesis, dari 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan terbentuk C6H12O6 ditambah 6O2. Di sini pada fotosintesis itu ada 2 tahap. Yang pertama itu reaksi terang, yang kedua itu reaksi gelap. Untuk tempatnya, pada reaksi terang ini tumpuan-tumpuan membran yang dikenal dengan tilakoid. Sedangkan untuk siklus Kelvin atau reaksi gelap itu tempatnya di stroma. Kemudian yang membedakan reaksi terang dan reaksi gelap, pada reaksi terang ini menangkap cahaya matahari secara langsung. Kemudian
pada prosesnya itu dikenal dengan nama fotolisis air. Foto itu cahaya, lisis itu pecah. Jadi air pecah karena adanya cahaya matahari. Kemudian hasil akhirnya itu akan terbentuk oksigen. Selain terbentuk oksigen, pada reaksi terang itu juga terbentuk ATP dan NADPH, di mana ATP dan NADPH ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Ya, pada reaksi gelap dia tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, tapi dia membutuhkan produk dari hasil reaksi terang energinya. Nah, pada siklus Kelvin di sini terjadi proses namanya fiksasi CO2. Fiksasi itu pengikatan. Di sini dikatakan siklus karena berputar. Pada fiksasi CO2 ini akan melalui nanti ada 3 tahap di siklus Kelvin. Produknya itu berupa gula. Ya. Nah, di sini pada reaksi fotosintesis tadi, yang pertama itu reaksi terang, tempatnya di membran tilakoid. Peristiwanya namanya fotolisis air. Kemudian, nah, pada reaksi terang di sini ada P700, ada P680. Di sini ini pigmen penyerap cahaya. Jadi, berdasarkan cahaya matahari yang diserap, P700 dia menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer yang dikenal dengan fotosistem 1. Sedangkan pada fotosistem 2 itu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680. Ya, pada fotosintesis pada reaksi terang ini ada 2 tahap, yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Untuk perbedaannya, yang siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1. Sedangkan yang non-siklik itu melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ya, untuk yang melibatkan 2 fotosistem ini atau yang non-siklik ini nanti akan terjadi fotolisis air. Ya. Kemudian sekarang ke reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ini tempatnya di stroma. Jadi baik stroma maupun tilakoid itu letaknya di organel namanya kloroplas. Ya, kita ingat di kelas 11, organel tempat fotosintesis itu kloroplas. Ya. Pada reaksi gelap ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu fiksasi CO2. Di sini CO2 diikat. Ya. Tahap yang kedua itu tahap reduksi. Tahap yang ketiga itu tahap regenerasi RUBP. Ya, jadi RUBP tadi dia akan mengalami reduksi. Kemudian, nah, ini akan terbentuk kembali RUBP. Selanjutnya, RUBP yang terbentuk akan mengikat karbon kembali atau melakukan fiksasi kembali. Hasilnya itu berupa glukosa. Ya. Untuk percobaan tentang fotosintesis, ya ini sayangnya kita tidak bisa tatap muka. Biasanya kita melakukan 2 macam percobaan, yaitu dengan percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Untuk yang Ingenhousz ini itu dengan menggunakan hidrila untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan O2. Sedangkan untuk Sachs itu membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum, yaitu percobaannya dengan menggunakan larutan iodin yang diteteskan pada daun. Ya. Kemudian, nah ini kemosintesis, ini bedanya dengan foto. Kalau fotosintesis tadi itu sumbernya cahaya, kalau kemosintesis itu sumbernya senyawa kimia. Di sini terjadi penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi kimia. Contohnya pada kelompok bakteri, yaitu bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Di sini prosesnya pada kemosintesis, ini masuk ke anabolisme. Karena dari sederhana menjadi kompleks. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.